Haleluya, selamat siang GKI Padang. Selamat hari Minggu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bisa bangkit berdiri, sapa kiri kanan, muka belakang kita, salam mereka, sampaikan salam hangat, cerita kata-kata yang memberkati kita hari ini. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Selamat datang dan beribadah bagi kita semua di Minggu 30 Oktober 2022. Puji Tuhan, hari ini kita masuk di minggu terakhir di bulan Oktober, dan satu bulan ini penuh kita jemaat Tuhan sudah mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan topik kita tentang roh akhir zaman, di mana pada hari ini, pada saat ini kita sedang hidup di masa-masa akhir, di hari-hari terakhir, di masa-masa yang sulit. Namun satu hal firman Tuhan mengingatkan kita supaya kita tidak fokus kepada masa-masa yang sukar, kita tidak fokus kepada masa-masa yang sulit yang terjadi karena itu sudah difirmankan oleh Tuhan. Namun kita perlu fokus untuk memperkuat iman kita, memperkuat rohani kita, membangun hubungan kita dengan Tuhan. Kita hidupkan setiap harinya firman Tuhan dalam hidup kita karena itu adalah pegangan yang teguh yang perlu kita hidupkan di dalam hidup kita untuk kita dapat bertahan di masa-masa yang sukar ini. Dan Bapak Ibu Saudara, tetaplah kita setia untuk mengikuti ibadah doa syafaat kita di tempat ini, di mana setiap hari Seninnya kita berkumpul bersama, berdoa bersama-sama menaikkan setiap topik-topik doa kita di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengikuti ibadah doa syafaat di tempat ini, mari berikan waktu kita, berikan diri kita untuk kita mengikutinya bersama-sama. Dan kami juga mengundang Bapak Ibu Saudara semua jemaat Tuhan, di mana tidak terasa bagi kita minggu depan kita sudah masuk di bulan November dan kita akan mengakhiri tahun ini dan kita masuk di bulan Desember. Kita perlu berdoa, kita perlu terbeban, kita perlu mengasihi gereja kita, mengasihi pelayanan di tempat ini. Kita doakan ibadah kegiatan kita di sepanjang bulan Desember ini. Mari ambil bagian, sangat penting, sangat perlu untuk doa kita naikkan kepada Tuhan. Mungkin di antara kita tidak ikut serta mengambil bagian baik itu dalam pelayanan atau apapun. Namun dengan kita berdoa itu adalah bagian pelayanan yang paling penting, yang paling dasar, yang paling kuat untuk kita kerjakan mendukung pelayanan GKI Padang di bulan Desember. Dan juga pada hari ini adalah pembelajaran agama untuk anak-anak tingkat SMP sampai dengan SMA. Bagi adik-adik kami, jangan lupa untuk hadir dan mengikuti pembelajaran agama ini. Dan minggu depan kita akan satu meja bersama dengan Tuhan melalui perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan diri kita persiapkan hati kita untuk kita mengikuti perjamuan kudus. Dan pada hari ini saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca ayat renungan firman Tuhan bagi kita di sepanjang minggu ini yang diambil dari Filipi 3 ayat 20. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Kita akan baca bersama Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Selamat beribadah. Haleluya. Berikan lebih lagi sorak-sorai bagi Raja kita. Amin. Dan kabar baiknya adalah saya dan saudara semua adalah penuai jiwa-jiwa pada akhir zaman ini. Percaya? Amin. Dalam kitab suci telah kita baca bahwa kita adalah penginjil-penginjil yang akan Tuhan pakai untuk menyelamatkan banyak jiwa di luar sana. Dan katakan ke sebelahmu, kamu adalah penginjil-penginjilnya Kristus. Kamu adalah penginjilnya Kristus. Dan kita akan memuji Dia karena kita adalah umat yang telah dipilih. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa.
hanya bagimu. Kita berdiri dengan kuasa, sebab roh yang dahsyat beserta kita. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. DKI katakan, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Untuk selamanya, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Lebih lagi dong, berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Dan kami mau katakan, Tuhan inilah saatnya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan. Namanya siapa? Yesuslah Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan, Yesuslah Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia. Umat Tuhan saja katakan, untuk selamanya. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Amin. Untuk selamanya, untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita kerajaan yang tak akan terguncangkan. Sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita, kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu Yesus. Kekal mulia namamu Yesus Tuhan. Namamu Yesus yang kekal dan mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau telah memilih kami. Kami menerima panggilan-Mu saat ini Tuhan. Amin. Dekat padamu. Hanya itu kerinduan hati kami. Biar hati kami tulus, kudus saat kami mendekat kepadamu Tuhan. Amin. Kami menanggalkan setiap ego kami. Izinkan kami menyembah-Mu
kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mari katakan pada Dia, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Hanya dekat denganmu, itu rinduku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mengejar hadir-Mu, mengejar hadir-Mu, ku memandang padamu Tuhan, hanya dekat denganmu. Kami memandang wajah-Mu, kami memandang wajah-Mu, Tuhan. Hati kami menyembah-Mu saat kami dekat denganmu. Kami merasakan kasih-Mu, kami merasakan
menyembah-Mu Tuhan. Saat kami menyembah-Mu, mengangkat suara dan kami mengangkat tangan kami ke surga, kami percaya Kau Tuhan yang turun tangan, kami percaya Kau Tuhan yang bekerja. Dan mari pakai hidup kami Tuhan, mari pakailah sepenuhnya, sebab kami siap, kami siap. Inilah janji kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kami menyembah-Mu, memandang wajah-Mu selalu, itulah yang menuntunku. Memandang wajah-Mu, hanya wajah-Mu Tuhan, mengikuti kebaikan, mengejar hadir-Mu dalam hidupku, membawa sembahku, membawa menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidup, mengejar hadir-Mu Tuhan, mengejar hadir-Mu dalam hidup. selamanya, selamanya dalam hadirat-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Mari berikan kemuliaan bagi Dia, sebab saat ini kami mau mengangkat satu komitmen kepadamu Tuhan, mengiringmu selamanya. Ini hidup kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Mari seluruh umat Tuhan kita katakan, mengiringmu seumur hidupku, Masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendak
Mari seluruh jemaat Tuhan, mari kita satukan hati dan kita juga menaikkan ucapan syukur dan juga doa syafaat kita ke hadapan Tuhan. Bapa yang baik, segala puji bagimu, segala hormat kemuliaan bagi namamu Tuhan. Hanya mengiring-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, itulah tujuan kami ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan buat semua anugerah-Mu di sepanjang minggu ini yang telah kami terima daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan buat setiap pemeliharaan-Mu bagi kami jemaat-Mu, bagi gereja-Mu ya Tuhan. Kami melihat Tuhan Yesus cara-Mu ajaib memelihara hidup kami. Kami melihat karya-Mu ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga kami seluruh umat-Mu terus bertumbuh Tuhan. Walaupun banyak rintangan, tantangan ya Tuhan dalam kehidupan kami, bahkan dalam proses kami mengerjakan firman-Mu, proses kami bertumbuh Tuhan, tapi kami mengucap syukur, tapi kami melihat kebesaran-Mu dalam kehidupan kami, pemeliharaan-Mu yang sungguh ajaib. Itu yang kami lihat sehingga pada hari ini kami dapat menaikkan ucapan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa, sungguh besar Engkau, sungguh ajaib Engkau dalam kehidupan kami Tuhan. Kami juga bersyukur Roh Kudus senantiasa memimpin kami dan melindungi kami sehingga pada hari ini kami masuk di akhir Oktober Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Tuhan Yesus, luar biasa karya-Mu Roh Kudus memimpin kami sehingga hari ini Tuhan Yesus kami tetap di dalam Engkau Tuhan, kami tetap dalam naungan-Mu dan pekerjaan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur ya Bapa, dan pada saat ini Tuhan kami satukan hati kami untuk menaikkan doa syafaat kami kepadamu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, bela kami hidup oleh karena firman-Mu. Bela firman-Mu yang nyata dan berkuasa dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa kuat di dalam iman kami Tuhan. Dengan firman Tuhan yang kami dengar, yang kami baca, itu yang menjadi dasar dalam kehidupan kami. Itu dasar kepercayaan kami Tuhan. Sehingga tetap kami di dalam Engkau, tetap kami kuat akan iman kami. Walaupun banyak Tuhan Yesus haleluya tantangan dan rintangan. Walaupun Tuhan Yesus proses yang kami alami bukanlah Tuhan proses yang enak Tuhan. Tapi kami melihat pekerjaan-Mu besar. Kami melihat Engkau Tuhan yang selalu menuntun kami, dan firman-Mu selalu kami pegang dalam kehidupan kami, sehingga apapun tantangan kami Tuhan Yesus percaya kami keluar menjadi orang yang menang Tuhan, dan karena firman-Mu besar dalam kami, dan itu yang menjadi dasar kehidupan kami, sehingga kami kuat berdiri di hadapan-Mu, kuat berdiri dengan apapun Tuhan Yesus tantangan kami punya firman Tuhan yang bisa kami andalkan, dan kami punya Engkau yang Roh Kudus yang memimpin menuntun kami Bapa, dan kami juga semua umat-Mu, biar kami tetap setia mengerjakan Tuhan penginjilan di hari-hari terakhir ini. Tuhan telah memilih kami, memanggil kami, dan itu bukanlah suatu kebetulan Bapa. Dan biarlah kami tetap Tuhan Yesus mengerjakan panggilan itu dalam kami Bapa, sebagaimana terus Tuhan Yesus karya-Mu dalam kami, dan terus juga kami menginjil Tuhan, terus kami memberitakan Tuhan firman-Mu, memberitakan kabar baik kepada seluruh orang Tuhan yang kami temui, bahkan orang terdekat kami khususnya Bapa. Di dalam nama Roh Yesus, demi nama Yesus, Roh Kudus pakai kami, Roh Kudus pimpin kami, tuntun kami, sehingga kami tetap setia mengerjakan panggilan-Mu ini, mengerjakan amanat agung-Mu ini ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga berdoa bagi seluruh kami ya Tuhan, biarlah kami tetap Tuhan merespon Tuhan terbeban akan Tuhan kegiatan-kegiatan gereja kami Tuhan di akhir tahun ini, khususnya bulan Desember Bapa. Berikan roh kesehatan bagi kami, berikan roh ya Tuhan Yesus yang menyala bagi kami, sehingga kami tetap mengerjakan dan kami terbeban. Kami Tuhan Yesus mau berkorban baik dalam doa, waktu, tenaga, materi apapun itu Tuhan, kami mau bersama-sama mengerjakannya. Kami mau bersama-sama Tuhan meresponinya Tuhan, sehingga Tuhan nyata kuasa-Mu, sehingga kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Di akhir tahun ini lewat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam gereja ini Tuhan, dan kami juga umat-Mu lewat Tuhan pekerjaan-pekerjaan ini kami sama-sama bertumbuh dan sama-sama dipakai untuk kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Yesus kami matakan segala tipu daya iblis, segala pekerjaan si jahat yang membuat kami lemah, yang membuat kami tidak memiliki dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan tinggalkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, malah kami percaya akan kebenaran firman Tuhan, akan karya Roh Kudus dalam kehidupan kami, tinggalkan kami segala roh malas yang tidak mau meresponi panggilan Tuhan lewat penginjilan, lewat pekerjaan GKI Padang di akhir tahun ini. Tinggalkan kami seluruh jemaat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus. Terima kasih Tuhan, segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja. Haleluya, amin. Amin. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku
di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk Selamanya memuliakan-Mu Tuhan, untuk ini doa kami Tuhan kepadamu, bahwa kami rindu hidup kami untuk memuliakan-Mu saja dan untuk meninggikan Engkau saja Tuhan. Kami hadir di tempat ini supaya kami boleh memuliakan Engkau. Kami dipanggil bukan untuk keluar sebagai orang-orang yang gampang, tetapi kami dipanggil untuk kami boleh memberitakan akan kematian-Mu, akan kebangkitan-Mu, akan kasih-Mu yang besar bagi banyak orang Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau sudah memberikan kepada kami satu minggu yang sangat baik. Kami dapat menikmatinya dengan bekerja, kami dapat berkarya, kami dapat melakukan hal-hal yang baik bagi diri kami dan juga bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Itu semua terjadi karena Engkau yang mengizinkannya, bukan karena kuat dan gagah kami pribadi. Pada hari ini kami datang, kami bawa sikap hati yang baik, yang benar. Kami bawa cara yang benar ke hadapan-Mu, menghormati Engkau buat segala yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami. Dan kami siapkan hati kami untuk belajar akan firman Tuhan. Kami sangat yakin dan percaya bahwa firman-Mu akan memberikan kami pengertian yang lebih baik dan memberikan kami cara hidup yang lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga kami tidak keluar dengan cara yang sama, tetapi dengan cara hidup yang lebih baik. Sehingga kelak kemudian nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami berdoa firman-Mu menjadi rema dalam setiap kehidupan. Baik kami yang mendengarkan di sini maupun yang mendengarkan secara online. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, tumbuh iman, tumbuh damai sejahtera, dan tumbuh transformasi hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan telinga kami, dan hati kami pun kami buka lebar untuk firman-Mu. Kami izinkan Engkau untuk bekerja, mengambil alih seluruh daripada kehidupan kami. Sehingga firman-Mu bisa berbuah, bisa berakar dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami percaya, kami siap untuk diberkati dan kami percaya firman Tuhan akan mengubahkan setiap kehidupan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan saya mengundang sama-sama yang dipercaya dan diberkati berkata, amin, amin. Tepuk tangan yang lebih meriah lagi bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Haleluya. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, dan haleluya bagi kita semua, dan kita bersyukur ya kita sudah dapat melewati satu minggu, dan satu minggu ini tentu ada banyak hal-hal baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Pasti ada juga kesaksian dong yang bisa kita terima, yang kita rasakan selama satu minggu yang telah Tuhan berikan. Amin. Nah sebelumnya sapa dulu kiri kanan, katakan hal yang baik, berkati mereka dengan senyuman, dengan wajah yang menarik, wajah yang bisa memberkati mereka. Sekali lagi selamat siang Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, hari ini kita akan belajar kembali firman Tuhan di minggu yang terakhir di bulan Oktober, di mana pada bulan ini kita membahas satu tema yaitu mengenai roh akhir zaman. Nah bicara mengenai akhir zaman tidak bisa dipisahkan sebagaimana yang kita doakan tadi yaitu dari penginjilan. Kita belajar pada minggu yang lalu bahwa setelah Injil tersampaikan kepada semua orang, diberitakan kepada semua orang, barulah tiba kesudahannya. Ada hubungan atau ada relasi antara penginjilan dengan berakhirnya waktu. Itulah kasih karunia Tuhan bagi kita. Kalau Tuhan tidak menginginkan semua manusia itu selamat atau bertobat, tentulah Dia akan segera mengakhiri dunia ini, bahkan sebelum semua orang mendengarkan firman Tuhan. Benar begitu Bapak Ibu Saudara? Namun karena kasih karunia Tuhan, Dia sangat rindu
bahwa pengorbanannya di kayu salib tidak sia-sia, tetapi bisa didengarkan oleh semua orang. Oleh sebab itu Tuhan sangat rindu supaya semua orang mendengarkan Injil, barulah tiba kesudahannya. Nah, sebagaimana yang kita doakan tadi bahwa penginjilan tidak bisa dipisahkan daripada akhir zaman. Penginjilan tidak berbicara tentang diri kita saja, penginjilan berbicara tentang orang lain. Memang kalau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara, di zaman yang makin sukar, di zaman yang makin banyak hal-hal yang memberatkan kita, secara wajar pasti kita mikir, kenapa saya nggak mikirkan diri saya dulu? Ini kan zaman makin sulit, kondisi keuangan makin berat, untuk berusaha pun tidak semudah dulu. Kenapa saya harus mikirkan orang lain? Kenapa saya nggak mikirkan diri saya sendiri? Wajar sekali kalau kita berpikir seperti itu. Sebagai manusia yang memiliki pemikiran ya Bapak Ibu Saudara, pasti kita akan selamatkan diri kita sendiri dulu. Ya benar sekali. Kita perlu menyelamatkan diri kita perlu mencukupi apa yang kita perlukan. Tetapi jangan lupa bahwa ada orang lain yang lebih membutuhkan daripada kita. Saya ingat tahun 2009 ketika gempa melanda Kota Padang, waktu itu kita pun mengalami dampaknya. Dan gereja ini, gedung ini, di mana pada saat itu kami sekeluarga, keluarga gembala masih tinggal di dalam gedung ini. Dan gedung ini menjadi gedung yang tidak layak lagi untuk dipakai. Bangunannya sudah tidak baik, kondisinya sudah tidak layak lagi lah untuk dipakai. Dan kemudian kami harus tidur di luar. Dan dalam kondisi juga yang pas-pasan. Semua kita mengalaminya bukan? Semua kita mengalaminya. Kurang lebih sekitar 1 minggu setelah itu ada bantuan yang datang dari gereja lain, dari luar atau dari GKI lain, dari Kota Medan dan juga dari Kota Pekanbaru. Nah, saya ingat pada waktu itu datanglah 1 truk yang membawa peralatan yang diperlukan seperti genset, kabel listrik, dan kemudian bahan-bahan makanan. Pada waktu gempa, kita pasti sama-sama sepakat bahwa itu adalah masa yang sukar bagi kita. Dan saya pikir kenapa enggak makanan itu untuk memenuhi kebutuhan kita saja semuanya. Hari kedua apa hari ketiga setelah truk itu sampai, kemudian kita memutuskan untuk keluar kota, ke tempat-tempat di mana yang belum terjangkau, di mana ada korban lainnya. Saya pikir kenapa enggak ditinggalkan semua aja di sini, ya enggak sih? Kami juga perlu. Sebentar lagi hari Minggu. Dan tentu nggak mungkin hanya jemaat hanya beribadah saja. Tentu kita perlu memberikan ya sedikit bagi mereka untuk mereka bawa pulang. Hal yang sama juga saya bilang sama orang tua saya, sama ibu saya. Pada waktu itu gempa hari Rabu, ya kalau saya tidak salah hari Rabu gempanya, dan kemudian hari Minggu kita harus beribadah. Setelah ibadah Minggu selesai, seluruh isi ransum daripada keluarga kami dibagikan ibu sama jemaat. Ikan kaleng, ikan asin, dan bahan-bahan dibagikan ibu sama jemaat. Hal yang sama saya tanyakan, Mak, kita pun masih butuh. Emang kita makan firman aja? Kita pun perlu makan nasi. Hal itu juga saya pikirkan Bapak Ibu Saudara, lah kenapa enggak truk ini ditinggalkan saja semuanya sama kita, dan karena kita bentar lagi hari Minggu dan kita harus membagikan sesuatu kepada jemaat. Wajar enggak sih saya berpikir seperti itu? Saya pikir wajar, tapi kemudian kami akhirnya jadilah ke satu tempat waktu itu ke daerah Lubuk Alung dan Padang Pariaman. Setibanya di sana, saya melihat ada lebih banyak orang lagi yang jauh lebih membutuhkan daripada kekurangan yang sedang saya pribadi alami. Benar sekali waktu itu kami nggak punya tempat tinggal, tidak punya tempat tidur yang layak, dan masih punya beban juga untuk membebani jemaat yang memerlukan kebutuhan-kebutuhan di kemudian hari. Tapi ketika saya datang dan melihat bahwa sekurang-kurangnya yang saya alami, ada mereka yang jauh lebih kurang dari yang kita alami. Dan saya lihat juga sekurang-kurangnya yang jemaat alami, ada lagi mereka yang sangat-sangat kurang. Lebih daripada itu. Dan yang saya temukan ketika
kita melihat mereka yang jauh lebih kekurangan daripada kita, hal itu mendatangkan syukur. Bukan syukurin ya maksudnya. Nah syukurin ada yang lebih kurang, bukan. Tapi kita masih mendatangkan syukur bahwa oh ternyata apa yang saya alami masih ada yang lebih berat lagi dari yang saya alami. Hal ini yang mau Tuhan bukakan dari mata gereja. Sehingga kita tidak hanya fokus kepada diri kita sendiri. Sekali lagi wajar sekali kalau kita berpikir di dalam masa yang sukar kenapa nggak saya penuhi dulu kebutuhan saya. Saya pribadi pun kurang. So why should I care about another? Ngapain gue harus peduli tentang yang lain? Saya mau katakan ini bagi kita Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita lanjut firman Tuhan ini. Kepedulian kita kepada diri sendiri nggak akan pernah ada habisnya. Hari ini mau ini cukupkah? Enggak. Pasti mau cari yang lain lagi. Apalagi yang mau besok, cukupkah? Enggak. Lusa mau cari lagi yang lain. Seringkali keinginan kita untuk memenuhi kebutuhan kita saja membuat kita lupa untuk bersyukur. Tapi ketika kita melihat bahwa ada orang lain yang jauh lebih butuh daripada kita, itu mendatangkan ucapan syukur. Itu sebabnya Tuhan mau walaupun di masa yang sukar, Alkitab menyuruh kita untuk terus memberitakan Injil bagi mereka yang jauh lebih membutuhkan daripada kita. Jangan berdiam diri jemaat Tuhan. Jangan berdiam diri Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, saya tahu kita masing-masing memerlukan. Every people in this room, we have our own need. Kita punya kebutuhan kita masing-masing. Tapi jangan lupa, hidup ini tidak bicara tentang kita sendiri saja. Justru ketika kita melihat orang lain, kita lebih semangat lagi berdoa. Ketika kita melihat ada orang yang lebih membutuhkan, kita lebih semangat lagi bekerja. Kalau untuk memenuhi keinginan kita pun kita semangat bekerja, apalagi kalau ada orang yang bergantung kepada kita, kita akan lebih semangat bekerja, bukan? Pasti ada yang punya target, wah saya nanti Natal mau beli baju baru, lihat-lihat di website, wah lumayan harganya, 500.000 ternyata. Lebih semangat gak kita bekerja? Enggak? Enggak? Atau, aduh 500.000, tentunya mimpi. Atau justru, wah saya mau baju ini, dan saya akan lebih sungguh-sungguh lagi bekerja. Bahkan ada yang mencari lembur, bagaimana supaya baju itu bisa terbeli. Bagaimana kalau ada orang yang kita punya beban bagi mereka. Kita rindu mereka pun tidak sangat kurang kali, tidak jatuh sekali, tidak miskin sekali. Bukankah itu akan menambah semangat kita untuk berdoa, untuk memberkati mereka? Bukankah menambahkan semangat kita untuk beribadah? Kalau kita hanya datang beribadah dan hanya untuk mencukupi kebutuhan kita pribadi, maka kita hanya akan mengambil sedikit. Tapi kalau kita tahu bahwa kita nanti keluar dari ibadah ini, ada orang-orang lain yang membutuhkan jamahan tangan kita akan mengambil banyak dalam ibadah. Amin. Karena kita tidak hanya perlu kekuatan yang sedikit, kita perlu kekuatan yang besar. Katakan kiri kanannya, bro, teman, kita perlu kekuatan yang besar. Esensi inilah yang perlu kita pertahankan dalam setiap ibadah, yaitu kesegaran dan sekali lagi, esensi yang perlu kita pertahankan dalam ibadah adalah kesegaran dan kesembuhan. Hal ini tidak bergantung kepada siapa yang melayani, siapa yang berkhotbah, siapa yang memimpin puji-pujian. Tidak tergantung jenis musik apa, atribut apa di dalam ibadah. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kepuasan kita di dalam ibadah ditentukan dengan cara sikap hati kita datang kepada Tuhan. Jadi walaupun pujiannya tidak kita tahu, belum kita hafal, mungkin kita harus melirik kepada slide yang ditampilkan, tetapi cara dan sikap hati yang benar membuat kita hadir di hadapan Tuhan dan merasakan kehadirannya secara pribadi. Dan kehadiran Tuhan selalu mendatangkan kesegaran dan kesembuhan. Bagaimanakah sikap hati yang benar untuk beribadah? Yang pertama, kita mesti datang dengan sukacita. Jadi bukan ibadah dulu baru sukacita, tetapi sukacita dulu baru datang ke ibadah.
Jadi bukan karena ibadah dulu mengubahkan wajah kita, tidak. Tetapi memang kita datang sudah suka cita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, kita perlu hati yang bersorak-sorai, hati yang bergemuruh, hati yang meluap, melimpah. Bukan pujiannya yang sukacita. Wah kalau pujian yang ini, wah ini saya tahu, saya hafal pujian ini sangat-sangat menyentuh hati saya. Tidak, bukan pujiannya yang sukacita, hati kita yang sukacita. Yang ketiga, kita masuk gerbang Tuhan dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur, dengan terima kasih, dengan thanksgiving, dengan grateful. Bapak Ibu Saudara. Buat apa? Bukan hanya buat hal yang baik, tapi juga buat hal yang buruk yang terjadi. Karena walaupun yang buruk terjadi, kita masih berdiri hari ini. Amin. Amin. Untuk itu pun kita bersyukur. Orang-orang yang bersyukur mendatangkan kerinduan. Kemarin saya menghadiri 2 acara makan siang. Ya bukan acara besar bukan, tapi ada 2 keluarga pasien mengundang saya untuk makan siang. 2 keluarga ini adalah 2 pasien yang memiliki memori khusus lah, keluarga yang memiliki memori khusus dengan saya. 1 keluarga besar, 1 keluarga yang lebih kecil. Kalau mereka tidak punya kenangan khusus kepada saya, kira-kira saya mau nggak mengikuti makan siang itu? Enggak. Apalagi itu hari Sabtu. Lebih baik bagi saya untuk tidur siang. Karena itu waktu-waktu yang jarang untuk dijumpai. Saya akan memilih untuk tidur siang atau mungkin visit mereka-mereka yang memang perlu sekali. Tapi kepada 2 keluarga ini ada memori khusus, ada cerita khusus dengan mereka. Dan keluarga kedua yang saya hadiri acara makan siangnya, mereka sekaligus mengucapkan perpisahan karena sekeluarga mereka pindah ke Semarang. Kalau tidak ada memori khusus, saya nggak akan datang. Tetapi karena ada memori khusus, saya datang. Walaupun itu hari libur bagi saya. Dan saya datang, apakah dengan tangan yang hampa? Keluarga yang pertama yang mengundang saya baru tahu bahwa ternyata oma atau orang tua dari mereka sedang berulang tahun. Apakah saya datang dengan tangan yang kosong? Padahal kan mereka mengundang saya adalah tamu. Boleh saja nggak saya datang dengan tangan yang kosong? Boleh saja dong, kan saya tamu yang mereka undang. Special guest. Ya justru mereka yang akan mentraktir saya, betul. Tapi apakah begitu caranya yang ya mungkin sewajarnya begitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya rasa masing-masing kita memiliki pikiran yang sehat, yang berpikir tidak hanya level yang dasar tapi level yang lebih tinggi lagi. Dan saya datang bawa sesuatu. Saya berikan roti yang paling baik yang saya berikan. Bisa aja berikan yang 16 inci, bisa. Saya tanya ada 16 inci dan ada 20 inci. Tapi saya ingat keluarganya ada sekitar 15 orang yang makan. Cukupkah 16 inci? Saya rasa tidak. Saya akan berikan yang paling baik. Yang lebih besar lagi. Keluarga yang kedua. Saya nggak akan menghadiri acara yang sama keluarga yang kedua kalau nggak ada memori khusus dengan mereka. Dan selain daripada itu, setiap kali mereka dulu, mereka sempat stay di Padang selama 4-5 tahun. Dan setiap kali mereka pulang ke tempat mereka ke Semarang, mereka selalu bawa oleh-oleh kepada saya. Dan beberapa kali memang saya balas dengan memberikan oleh-oleh balik. Tapi oleh-oleh tidak hanya dibalas dengan oleh-oleh saja, tapi ada ucapan syukur. Ucapan syukur itu datang bukan dari nilai oleh-oleh itu, tetapi dari hubungan yang terbangun. Demikian juga ucapan syukur kita kepada Tuhan, datang bukan dari berapa besar yang Tuhan berikan kepada kita, tapi dari hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dan yang keempat, cara yang terakhir adalah mempersembahkan puji-pujian. Jadi walaupun baik atau buruk yang sedang terjadi, kita puji Tuhan. Karena kita mengenal pribadinya. Jadi walaupun yang terjadi adalah hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi kita karena kenal pribadinya, kita tahu dia tetap Tuhan yang baik. Esensi ini
perlu untuk terus dipertahankan. Mari kita lihat Kisah 4 ayat 24 sampai 31. Yang kita bahas minggu lalu adalah mengenai ibadah secara bersama, secara komunitas. Nah, hari ini di minggu yang terakhir saya mau mengajak kita untuk membahas mengenai ibadah pribadi. Kisah 4 ayat 23 sampai 31. Mari kita baca. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani." Kita membahas selama 1 bulan ini kurang lebih kita ada membahas beberapa kali mengenai bahwa pada masa-masa yang akhir adalah masa-masa yang sukar. Dan minggu lalu kita membahas bahwa kesukaran bisa terjadi juga dalam ibadah kita. Nah, kesukaran yang terjadi itu bukan datang dari orang lain dalam ibadah bersama, itu datang dari diri kita sendiri. Ya, kita bahas itu dengan sikap hati dan cara yang benar. Nah, jadi kalau di dalam ibadah tidak ada kesegaran dan tidak ada kesembuhan, itu bukan salah ibadahnya, tetapi datang dari diri kita sendiri. Nah, para rasul pada waktu itu, yaitu Petrus dan Yohanes beserta para murid-murid pun mengalami masa yang sukar. Tetapi masa sukar yang mereka alami berbeda. Perhatikan ayat 29 berkata, "Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu." Apakah yang sedang diancam kepada Petrus, Yohanes, dan kepada semua murid? Lihat Kisah 4 ayat 17 sampai 18. Jadi sebelumnya Petrus dan Yohanes setelah dia menyembuhkan seorang yang lumpuh di pintu Serambi Salomo, mereka dipanggil ke mahkamah agama. Dikatakan seperti ini ayat 17 sampai 18. "Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus." Ancaman yang diberikan mahkamah agama bukan melarang mereka untuk beribadah, tapi melarang mereka untuk berbicara dan mengajar di dalam nama Yesus. Ancaman ini datang dari luar. Kesukaran ini datang dari luar. Berbeda dengan kesukaran dalam ibadah, itu datang dari cara dan sikap hati kita. Jadi kalau kita tidak bisa sukacita, tidak bisa mengkondisikan sorak-sorai, ucapan syukur dan puji-pujian, maka kita akan merasa hampa dalam ibadah. Namun setelah ada ibadah bersama, apakah kemudian ibadah kita berakhir? Kita akan keluar dari tempat ini dan kita kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Petrus dan Yohanes, mereka diancam untuk tidak lagi mengajar dan berbicara dalam nama Yesus. Seolah-olah mahkamah agama bilang gini, "Hei Petrus dan Yohanes,
You mau ibadah dengan kelompok you, ya just go ahead. Silakan. Kamu mau doa kek, kamu mau ibadah, memuji Tuhan, mau mengakui Yesus adalah Tuhan, just go on. Gak ada masalah. Tapi di situ saja. Tapi di situ saja. Jangan lagi bicara Yesus di luar dari ibadah. Itu yang sedang dilarang. Jangan lagi ajarin tentang Yesus, jangan. Apalagi kamu melakukan tanda-tanda dan mujizat di dalam nama Yesus. Jangan. Kamu boleh ibadah, silakan aja ibadah. Mau nyanyi-nyanyi kek, mau lagu baru, mau lagu yang terbaru, mau lagu-lagu yang bergemuruh, mau bahasa roh, silakan, gak ada masalah. Kami gak larang, tapi jangan. Lanjutkan ibadahmu setelah engkau selesai ibadah bersama. Itu yang sedang Mahkamah Agama lakukan. Bapak Ibu Saudara, kurang lebih itu yang akan kita alami ke depannya. Kita nggak dilarang untuk beribadah, bukan? Dilarang nggak kita ibadah? Kita bebas beribadah, kita boleh bernyanyi, pakai musik, alat musik yang lengkap. Tetapi setelah kita menyelesaikan ibadah dan kembali kepada kehidupan kita masing-masing, secara tertulis atau tidak tertulis, seolah ada larangan bagi kita, atau ada halangan, atau ada penolakan bagi kita untuk memberitakan nama Yesus. Bisa saja tertulis, bisa saja kadang datang dari diri kita sendiri, di mana kita tidak yakin, kita pikir ya sudah ibadah saja, saya sudah cukup ibadah, saya sudah datang pada hari Minggu, dan setelah itu ya peduli amat dengan orang lain. Yang penting saya dulu beribadah. Dari apa yang dialamin oleh para rasul di zaman itu, kita belajar bahwa selain ibadah bersama, ada yang namanya ibadah pribadi. Katakan sama-sama, ibadah pribadi. Seperti yang diminta oleh Petrus dan Yohanes beserta para murid-murid dikatakan, Tuhan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Mereka bukan meminta supaya kesukaran itu dihalaukan. Mereka bukan minta dalam nama Yesus, kami menutup seluruh mulut para pemuka Mahkamah Agama. Di dalam nama Yesus badai ini berlalu. Tidak. Setelah mereka dipenuhi Roh Kudus, inti doa mereka pun berubah. Bapak Ibu Saudara ingat ketika mereka sedang bersama dengan Yesus di dalam sebuah kapal, dan kemudian ada angin yang melanda, apa kata murid-murid kepada Yesus? Guru-guru, bangunlah, kita akan mati. Mereka meminta Yesus untuk menghalaukan badai itu. Berbeda sekali dengan doa setelah mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang mereka minta bukan badai itu berlalu, tapi yang mereka minta, berikanlah kami keberanian. Kalau butuh keberanian, ada tantangan atau tidak artinya? Kalau nggak ada tantangan, nggak ada orang minta keberanian. Benar nggak sih Bapak Ibu Saudara? Ada dua alasan kenapa mereka minta keberanian. Yang pertama, karena para rasul menyadari bahwa setelah mereka ibadah bersama, mereka akan kembali kepada kehidupan masing-masing. Manusia akan cenderung merasa berani bila beramai-ramai, bukan? Atau namanya keroyokan. Wow, lihat aja, kalau keroyokan pasti itu rame tuh. Pasti semua pada berani. Namun bagaimana bila berjuang sendiri? Biasanya mereka-mereka yang jago keroyokan belum tentu jago 1 lawan 1. Seperti cerita di dalam 1 Samuel 17 menceritakan saat Goliat tampil menantang bangsa Israel. Semua bangsa Israel yang waktu itu sangat-sangat ramai, mereka berani saja kalau ramai. Tapi sayang sekali, Goliat tidak mau menantang mereka rame-rame. Yang Goliat katakan, 1 Samuel 17 ayat 8-9, saya akan bacakan.
Ia berdiri, maksudnya Goliat berdiri dan berseru kepada barisan Israel. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jika ia dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami." Kalau seandainya Goliat katakan, semua bangsa Israel maju, saya yakin mereka pasti maju. Karena rame. Tapi sayangnya Goliat katakan, saya sendiri, saya datang sendiri, kamu pilih satu orang. Mari kita 1 lawan 1. Itu membuat mereka takut. Karena mereka melihat Goliat tidak seperti manusia pada umumnya. Besar dan tinggi perawakannya. Bapak Ibu Saudara, mungkin di dalam ibadah kita mengalami kekuatan. Karena ada teman kita. Kita bisa berani. Tapi ingatlah, setelah kita ibadah, kita akan kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Itu sebabnya saya katakan di awal, kita nggak hanya perlu kekuatan yang sedikit, tapi kita perlu kekuatan yang besar. Karena setelah keluar dari tempat ini, kita akan menghadapi Goliat kita masing-masing. Dan Goliat itu menantang kita 1 lawan 1. Dia nggak nantang kita rame-rame, tapi dia nantang kita 1 lawan 1. Tantangan kita di luar daripada ibadah ini, menantang kita pribadi lepas pribadi. Ini yang membuat mereka takut, ini yang membuat para rasul takut. Mereka sadar bahwa setelah mereka berkumpul, berdoa, mereka berdoa, mereka bisa saling menguatkan. Tapi mereka tahu mereka akan kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Mereka akan berjuang seorang diri, mereka perlu keberanian. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kenapa mereka meminta keberanian. Bahwa karena kesukaran itu bukan terjadi di dalam ibadah bersama, melainkan terjadi saat ibadah pribadi dilangsungkan. Kesukaran yang sedang mereka alami bukan larangan ibadah, melainkan larangan untuk memberitakan nama Yesus. Di mana proses ini atau proses memberitakan nama Yesus terjadi di luar dari ibadah bersama. Semua kita yang berkumpul di dalam tempat ini saya katakan, semua kita percaya dalam nama Yesus bukan? Karena kita percaya kita datang, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bersorak-sorai kepada Dia. Dan untuk melakukan itu nggak ada larangan. Tapi setelah kita keluar, kita akan menjumpai ada banyak orang yang belum percaya kepada Yesus. Di sanalah ibadah pribadi kita dikerjakan. Larangan yang diberikan membuat para murid-murid tidak bebas untuk melakukan ibadah pribadi mereka. Nah, sekarang apakah ibadah pribadi tersebut? Apakah ibadah pribadi artinya ibadah seorang diri? Sehingga kemudian kita bisa katakan ke depannya, di rumah pun saya bisa ibadah kok. Kan sekarang ada ibadah online, ada streaming. Selain dari gereja saya, ada gereja lain juga yang melakukan streaming. Saya bisa ibadah kok di rumah saya pribadi. Itu bukan artinya ibadah pribadi, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan kisah 4 ayat 18, kisah 4 ayat 29, dan kisah 4 ayat 31. Ini sudah kita baca tadi. Saya akan bacakan ayat 31 bagi kita. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Pemberitaan ini apakah di ibadah bersama atau setelah ibadah itu selesai dilakukan? Setelah ibadah itu selesai dilakukan. Mereka memberitakan firman Allah dengan berani, bukan di dalam ibadah bersama itu. Tetapi keberanian mereka diuji ketika mereka mengerjakan ibadah pribadi mereka. Dari ayat yang kita baca, ayat ini menjabarkan kepada kita bahwa ibadah pribadi bukan artinya beribadah seorang diri.
melainkan berbicara dan mengajar di dalam nama Yesus. Atau dengan terjemahan lain, memberitakan firman Allah. Itulah ibadah pribadi kita. Ibadah yang dilakukan di dalam komunitas ada batasan waktu dan tempat. Tidak mungkin 24/7, tidak mungkin 24 jam kita berada dalam ruangan ini. 7 hari dalam seminggu kita berada dalam ruangan ini. Kita perlu bekerja, kita perlu menghidupi keluarga kita perlu sekolah, menyelesaikan pendidikan, kita perlu belajar, kita perlu untuk mengerjakan rumah, memasak, kita perlu kembali kepada kehidupan kita. Tidak 24/7 kita berada dalam ibadah komunitas, ibadah bersama. Benar Bapak Ibu Saudara? Pertanyaannya, apakah ibadah itu juga berakhir seiring ibadah bersama ini berakhir? Apakah ibadah itu berakhir setelah kita selesai ibadah bersama lalu pulang lalu ya udah tinggal di sana? Apakah itu? Tahukah bahwa justru ibadah pribadi memiliki dampak yang lebih luas daripada ibadah bersama? Itu sebabnya iblis melarang hal ini. Lihat di dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan dalam Wahyu 12 ayat 10 sampai 11 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kemudian saya mendengar suara sorgawi yang sangat keras berseru. Sekarang sudah tiba saatnya Allah menggunakan kuasanya. Allah akan mendirikan kerajaannya secara nyata dan Kristus akan memerintah sebagai raja bersama Dia. Kemenangannya akan terlihat dalam diri setiap umatnya yang sudah Dia selamatkan. Karena iblis yang selalu menuduh saudara-saudari seiman kita siang dan malam di hadapan Allah sudah dilemparkan keluar dari dari surga. Saudara-saudari, kita sudah mengalahkan iblis karena mereka percaya penuh pada kemenangan anak domba waktu darahnya dicurahkan bagi mereka. Dan mereka menang karena mereka tidak malu bersaksi tentang Sang Raja Penyelamat. Mereka tidak menyayangkan nyawa mereka sendiri, bahkan rela mati demi kesaksian itu. Dalam terjemahan Alkitab yang kita punya, terjemahan baru dikatakan, oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan. Iblis dan pekerjaannya tidak hanya dikalahkan dengan menengkingnya saja, Bapak Ibu Saudara. Di dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Yesus kamu sudah sembuh. Ya, itu step yang pertama. Tapi ada step kedua yang juga tidak kalah pentingnya dengan step yang pertama, yaitu dengan dengan apa? Katakan dengan semangat, kesaksian kita. Kurang semangat, dengan kesaksian kita. Katakan kiri kanan Bapak Ibu Saudara, dengan kesaksian saya, dengan kesaksianmu. Haleluya. Jadi bukan hanya dengan darah anak domba. Tetapi ada step selanjutnya, ada langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan. Yaitu hidup kita harus menjadi saksi. Karena hanya dengan cara itu, iblis dan pekerjaannya dikalahkan. Itu sebabnya iblis melarang bukan ibadah bersama. Tapi yang dia larang adalah ibadah pribadi, ibadah sendiri-sendiri. Dan sekali lagi, ibadah pribadi bukan artinya kamu ibadah di rumah saja sendiri, bukan. Memang ada musim yang harus kita lewati seperti itu. Seperti yang baru saja kita lewati dalam pandemi. Ya ada halangan bagi kita untuk berkumpul bersama-sama karena wabah yang sedang terjadi. Ya, suka tidak suka, mau tidak mau, kita berada di rumah untuk beribadah sendiri atau bersama dengan keluarga kita. Namun setelah musim itu berakhir, apakah kemudian kita tidak lagi beribadah bersama dengan komunitas kita? Jangan punya pengertian yang salah Bapak Ibu Saudara. Ibadah pribadi bukan ibadah sendiri-sendiri, melainkan memberitakan dan mengajar tentang firman Allah. Ibadah pribadi adalah the next level dari ibadah bersama. Dua hal ini, yaitu ibadah pribadi dan ibadah bersama, tidak bisa dipisahkan
Sama-sama katakan tidak bisa dipisahkan. Kedua ibadah ini mesti dijalankan bersama-sama dan harus tetap dipertahankan. Bukan hanya untuk jangka waktu yang panjang, tetapi sampai akhirnya tiba. Kita tidak bisa memberitakan firman Allah tanpa diperlengkapi terlebih dahulu di dalam ibadah bersama. Jangan coba-coba untuk mengajar dan berbicara dalam nama Yesus tanpa diperlengkapi terlebih dahulu. Karena itu kan jadi pengajaran yang salah. Sehingga kita menjadi guru-guru palsu. Ibadah pribadi dan ibadah bersama tidak bisa dipisahkan. Kita bisa menjalankan ibadah pribadi karena diperlengkapi dalam ibadah bersama. Oleh sebab itu jangan menjauhkan diri dari ibadah bersama. Lihat Ibrani 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata, janganlah malas berkumpul dalam persekutuan kita, seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Sebaliknya, marilah kita saling mengingatkan untuk tetap rajin berkumpul, dan lebih rajin lagi, sebab hari kedatangan Kristus semakin dekat. Sekali lagi dikatakan, sebaliknya, marilah kita saling mengingatkan untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi. Katakan kiri kanannya, tetap rajin dan lebih rajin lagi. Seringkali yang menjadi alasan ibadah adalah, kenapa nggak datang ibadah bro? Simpel aja kita berkata, malas. Tanpa kita sadari, jawaban itu adalah jawaban daripada kondisi manusia di akhir zaman. Bahkan dari dulu pun kita, ya mungkin ada yang menjawab dengan, saya lagi sakit. Tapi biasanya kalau yang lagi sakit, dia kasih tahu di awal, Kak aku lagi sakit, nanti di 4D tolong doakan ya. Tapi kalau lagi malas gak ada yang bilang, Kak aku lagi malas. Di 4D nanti tolong doakan aku Kak. Usir segala roh malas. Enggak, karena dia tahu ketika dia bilang di awal, maka kakak rohaninya akan bilang, jangan malas dek. Kalau sakit kan nggak bisa bilang jangan sakit, kan nggak bisa. Namanya manusia pasti ada sakitnya. Biasanya alasan itu keluar di akhir atau setelah ibadah berlangsung. Kenapa nggak datang kemarin kak? Kenapa nggak ikut sama-sama kita? Kenapa kemarin nggak kumpul lagi sama kita? Kenapa nggak ikut makan lagi sama kita? Malas. Malas gak bisa ditengking Bapak Ibu Saudara. Tidak ada doa khusus buat malas. Tidak ada liturgi doa khusus buat malas. Karena kemalasan itu adalah karakter. Itu sebabnya Paulus berkata, janganlah malas berkumpul dalam persekutuan kita. Paulus dari dulu tahu alasan paling utama dalam persekutuan apa? Malas. Seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Sekali lagi, apa yang biasa belum tentu benar. Petrus dan Yohanes menjadi contoh bagi kita. Mereka baru saja menyembuhkan orang yang lumpuh di Serambi Salomo. Mereka baru saja melakukan pekerjaan yang besar. Tapi mereka tahu, mereka perlu untuk kembali kepada komunitas di mana mereka ada. Itu sebabnya setelah mereka dilarang dan kemudian mereka dilepaskan, mereka nggak sok jagoan. Petrus bilang, Yohanes maksudnya, kita baru menyembuhkan orang, lihat nih orang lumpuh sejak lahirnya dia jalan, ngapain kita mesti takut katanya. Mungkin Yohanes bilang, iya Pet, benar juga itu. Apa yang kita harus takut? Mereka sadar bahwa mereka perlu komunitas di mana mereka perlu kekuatan bersama di sana. Sehingga mereka datang dan menceritakan apa yang mereka alami. Setelah mereka menceritakan itu, kemudian sama-sama mereka berdoa, meminta keberanian.
Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali kepada kehidupan kita masing-masing. Kita akan berjuang sendiri-sendiri dengan Goliat kita masing-masing. Yang kedua, setelah ibadah bersama, kita akan menjalankan ibadah pribadi. Kalau di dalam ibadah kita bersama, kita tidak mengumpulkan kekuatan yang besar, kita tidak disegarkan, kita tidak disembuhkan, percayalah, kekalahan sedang menanti kita. Dan percayalah, nama Yesus tidak mungkin diberitakan di luar sana. Dua keluarga yang mengundang saya kemarin, bukannya satu kepercayaan dengan kita. Bukannya mereka tidak fanatik dengan agama mereka kan fanatik dengan agama mereka. Bukannya tidak ada dokter lain di luar sana yang bisa mereka jumpai. Ada banyak dokter yang mungkin lebih baik daripada saya, daripada adik-adik saya di luar sana. Pasti ada. Tetapi ada hal yang spesifik yang Tuhan titipkan bagi kita masing-masing. Sadar atau tidak sadar, di dalam diri kita ada karunia yang Tuhan berikan dan itu spesial Bapak Ibu Saudara. Daud datang membawa hal yang spesial, yaitu umban dan ali-alinya. Itu special thing yang dia punya. Saul mencoba memakaikan baju zirah, ketopong, dia pakaikan tameng, pedang, nggak cocok, nggak matching gitu. Karena badan Daud itu kecil, artinya dengan standar dunia, dia bukan seorang pahlawan, dia bukan seorang panglima perang. Dia sangat kecil, bahkan baju standar pun dipakaikan, dia tenggelam, dia tidak bisa memakainya. Tapi bukan berarti Daud tidak punya hal yang spesial baginya. Demikian juga kita, mungkin dengan standar dunia, kita kekecilan di dalam standar itu. Standar keuangan, standar latar belakang, standar sosial, standar pendidikan, bisa saja kita tenggelam dalam itu, bisa saja. Tapi jangan lupa bahwa ada umban dan ali-ali di tangan kita. Dan itu kalau Tuhan pakai akan menghancurkan Goliat yang sedang kita hadapi. Sesukar apapun. Amin. Dan apa yang dipakai Tuhan bukan hal yang gak masuk akal. Saya katakan umban dan ali-ali bukan hal yang gak masuk akal. Karena ketopong daripada Goliat memiliki celah. Saya mau katakan ini, di dalam setiap masalah yang kita hadapi, selalu ada celah daripada kelemahan masalah itu. Selama kita dapat celahnya, masalahnya pasti selesai. Jadi jangan selalu mengharapkan hal-hal yang magic. Amin, Bapak Ibu Saudara. Goliat yang sedang kita hadapi, perhatikan, selalu ada celah untuk menghancurkannya. Contoh, yang kita hadapi misalnya mata pelajaran yang nilainya selalu rendah. Lihat celahnya apa. Jangan-jangan karena kita malas. Jadi nggak perlu, bukan tidak perlu, maksudnya bukan doa yang khusus sekali sehingga kemudian kemalasan itu sirna, tidak. Itu bukan tentang doa khusus, tetapi kita yang mengubah kemalasan itu sehingga nilai yang tadinya rendah mulai merangkak naik. Nah, kenapa hal ini perlu saya beritakan kepada kita Bapak Ibu Saudara? Karena perubahan kita atau apa yang ada di tangan kita, umban dan ali-ali yang ada di tangan kita, itulah ibadah sejati kita sebenarnya. Roma 12 ayat 1 berkata seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Tidak semua orang cakap berbicara dan mengajar. Benar Bapak Ibu Saudara? Ada mereka mungkin yang memang cakap dalam berbicara dan mengajar. Itu spesialistiknya mereka, katakanlah seperti itu. Namun bukan berarti karena kita tidak cakap bicara dan mengajar, lalu kemudian kita berkata, ya sudahlah cukuplah ibadah bersama. Gak usah ibadah sendiri-sendiri, gak usah ibadah pribadi. Bukan, salah. Karena justru ibadah yang sejati adalah tubuh kita. The most powerful testimony is godly life. Kesaksian yang paling berkuasa adalah cara hidup yang saleh.
Seringkali kita sepele dengan cara hidup yang saleh. Sama seperti ketika para prajurit Israel melihat umban dan ali-ali yang ada di tangan Daud. Mereka sepele. Demikian juga mungkin yang kita hadapi. Kita rasa bahwa hidup yang saleh. Dan kita lupa bahwa itu adalah hal yang paling penting dalam pengikutan kita sebagai orang-orang percaya. Karena justru the most powerful testimony is godly life. Bahwa kesaksian yang paling ampuh bukan berbicara dan mengajar di depan khalayak ramai, tidak. Tetapi justru cara hidup yang saleh. Saleh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti taat dan sungguh-sungguh menjalankan ibadah. Dalam The Message Bible, Roma 12 ayat 1 berkata, "So, here is what I want you to do, God helping you. Take your everyday, ordinary life, your sleeping, eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering." Ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita. Dalam The Message Bible, apakah tubuh itu dikatakan your everyday or ordinary life, atau cara hidup sehari-hari kita? Apa sajakah itu? Cara kita tidur, cara kita makan, cara kita bekerja, dan cara kita melakukan sehari-hari kehidupan kita. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Itulah kesaksian yang paling berkuasa. Itulah kesaksian yang paling berkuasa. Memang untuk memberitakan secara gamblang, secara frontal mengenai Yesus ada larangan. Tapi untuk hidup yang saleh, adakah larangan? Adakah larangan? Jawabannya adalah tidak. Katakan kiri kanan, tidak ada larangan. Jadi dalam segala cara hidup kita, tempatkanlah semuanya di hadapan Allah sebagai sebuah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Efesus 5 ayat 10 sampai 11. Saya akan bacakan bagi kita. Tetaplah berusaha mencari jalan yang paling menyenangkan hati Tuhan. Saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Tetaplah berusaha mencari jalan yang paling menyenangkan hati Tuhan. Jangan lagi kalian mengikuti kelakuan orang yang masih hidup dalam kegelapan. Semua itu percuma saja. Sebaliknya, hendaklah perbuatan dan perkataanmu menyatakan bahwa cara hidup mereka itu salah. Sebaliknya, hendaklah perbuatan dan perkataanmu menyatakan bahwa cara hidup mereka itu salah. Apa saja aspek kehidupan kita sehari-hari? Ada pikiran, ada ucapan, ada perbuatan. Ketiga hal ini, itulah cara paling ampuh bagi kita untuk melakukan penginjilan. Di mana ketiga hal ini kita selaraskan menjadi cara hidup yang saleh. Alkitab mengajarkan kita bahwa cara terbaik untuk menyadarkan kesalahan orang lain bukan dengan menegurnya, adalah dengan menjaga perbuatan dan perkataan kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau sedikit orang salah kita tegur, sedikit orang salah kita tegur, sedikit orang salah kita tegur, tidak semua orang senang ditegur. Dan bisa saja menjadi serangan balik. Dia akan bilang, lah yang kamu tegur tidak sama dengan cara hidupmu. Karena cara yang paling efektif untuk menyadarkan kesalahan orang-orang yang belum kenal Yesus adalah dengan mempertahankan perkataan dan perbuatan kita menyenangkan hati Tuhan. Karena mereka yang berbuat demikian, menyenangkan hati Tuhan akan dihormati oleh manusia. Dimanapun kita Bapak Ibu Saudara, lakukanlah cara-cara yang terhormat. Hiduplah sebagai manusia yang terhormat. Sebab itu setiap kali kita beribadah, serap semua nilai-nilai yang baik. Jangan datang ke dalam komunitas kita membawa kabar buruk. Apalagi membawa kabar perpecahan. Datang, bawa nilai-nilai yang baik. Serap sebanyak mungkin. Karena sekali lagi, kita nggak hanya perlu kekuatan yang kecil, kita perlu kekuatan yang besar. Serap segala nilai yang baik. Dan setelah kita menyelesaikan ibadah ini, hiduplah sebagai manusia yang terhormat.
Sehingga orang tahu bahwa Kristus benar-benar hidup di dalam kita. Mari yang melayani kita maju ke depan sebelum kita bersyukur. Marilah menjelang hari kedatangan Tuhan tiba dengan setia, kita tetap menjalankan ibadah bersama dan ibadah pribadi. Jagalah ibadah bersama itu tetap menyegarkan dan menyembuhkan. Hal ini datang dari Roh Kudus. Roh yang memberikan kita keberanian. Sehingga walau dalam masa yang sukar, kita tetap dapat memberitakan firman Allah dengan gagah berani. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, mungkin ukuran baju zirah, ketopong, tameng, pedang dunia ini, kalau dipakaikan kepada kita, kitanya kekecilan. Kitanya nggak masuk. Tapi jangan lupa, ada hal spesial yang Tuhan berikan kepada kita. Ada umban dan ali-ali di tangan kita. Yang kalau kita pergunakan dengan tepat sasaran, maka Goliat itu pasti akan rubuh. Apakah itu umban dan ali-ali? Sekali lagi, tidak semua orang cakap berbicara dan mengajar. Tetapi justru kesaksian yang paling powerful adalah cara hidup yang saleh. Saya mengajak kita semua, Jumat ibadah kedua GKI Padang, hiduplah sebagai manusia yang terhormat. Cara kita makan, cara kita tidur, cara kita mengambil keputusan, cara kita menegur, cara kita bicara, cara kita memposting, apa saja yang kita posting, apa saja yang kita share di story kita, apa saja yang kita lakukan di live Instagram kita, live TikTok kita. Lakukanlah sebagai manusia yang terhormat. Jangan karena kita, nama Tuhan malah dihina. Biar melalui hidup kita, orang melihat Kristus hidup di dalam kita. Mari bangkit berdiri. Dan kita bersyukur buat firman Tuhan pada hari ini. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Ini doa kami dan kerinduan kami Tuhan. Pakai seluruh pikiran dan kehendak kami untuk memuliakan-Mu saja, dimanapun kami ada. Sehingga setelah kami menyelesaikan ibadah kami bersama, kami akan kembali kepada kehidupan kami masing-masing. Dan ibadah itu tidak hanya berhenti di dalam ruangan ini saja, tetapi kami lanjutkan menjadi ibadah pribadi kami. Amin. Ibadah yang sejati, yaitu Amin. kami mempersembahkan tubuh Amin, kami Tuhan. sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah mengingatkan
supaya kami hidup dengan cara hidup yang saleh. Itu adalah kesaksian yang paling berkuasa. Sehingga kami perlu mengawasi bagaimana cara kami bicara, bagaimana cara kami berpikir, bagaimana cara kami bersikap, bagaimana cara kami bekerja, bagaimana cara kami makan dan tidur. Kami perlu mengawasi semuanya Tuhan. Sehingga kami hidup sebagai manusia yang terhormat. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan bahwa mungkin saja ukuran manusia kalau dipakaikan kepada kami, standar kami masih kekecilan. Tetapi kami tahu Tuhan bahwa di dalam tangan kami ada umban dan ali-ali yang Kau titipkan. Dan kalau kami pergunakan dengan baik dan dengan benar, kami percaya ada banyak orang yang akan diselamatkan. Ada kemenangan besar yang sedang menantikan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, dan terima kasih Roh Kudus buat firman-Mu. Roh Kudus mengajari kami lebih lagi, mengajari kami terus-menerus, supaya apa yang sudah kami terima, kami mulai kerjakan, kami mulai lakukan, sehingga cara hidup kami lebih baik daripada sebelumnya. Dan orang-orang di sekitar mempermuliakan Yesus dengan menghormati cara hidup kami. Terima kasih Tuhan buat waktu kami boleh beribadah. Terima kasih buat kesempatan, terima kasih buat tempat. Kami datang membawa persembahan kami kepadamu. Persembahan yang harum, yang kudus kepadamu Tuhan. Ini yang terbaik yang kami punya. Kami sadar bahwa setiap yang kami miliki itu semua datang daripada Tuhan saja. Kalau kami boleh bekerja, menghasilkan gaji, semua itu karena Tuhan saja. Ingatkan kami bahwa bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena berkat Tuhan, itulah yang memberkati. Dan kami berdoa persembahan ini menyenangkan hati-Mu, memberkati orang-orang yang memerlukan Tuhan, dan juga mencukupi kebutuhan di dalam gereja-Mu. Dan kami berdoa buat apa yang tinggal, tidak ada yang kekurangan, tetapi diberkati lipat-lipat kali ganda. Kami percaya bahwa di dalam masa sukar sekalipun, taburan kami tidak ada yang sia-sia. Justru itu menjamin sehingga belalang pelahap dihalaukan, diusir dari hadapan setiap orang yang percaya. Terima kasih, kami bersyukur buat penghujung ibadah ini. Kami berdoa juga bagi pemerintahan dan bagi bangsa dan negara kami. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang berdaulat atas bangsa dan negara kami. Setiap doa yang kami panjatkan, pembelaan kami atas bangsa dan negara ini, menghadirkan damai sejahtera dan sukacita, dan menghadirkan ketentraman bagi bangsa dan negara. Apapun yang sedang terjadi Tuhan, harga, polemik-polemik, berita-berita yang sedang terjadi, Tuhan kami serahkan kepadamu. Engkau Tuhan yang pegang kendali atas semuanya. Tidak ada yang menghancurkan, apalagi membinasakan Indonesia. Berdoa bagi Kota Padang, bagi Sumatera Barat juga kami serahkan kepadamu. Tuhan berkati, Tuhan yang memberikan kemajuan, ketertiban, dan damai sejahtera atas kota kami. Kami berdoa setiap usaha yang dilakukan berhasil dan beruntung. Berdoa Tuhan supaya pemerintah ini menjadi pemerintah yang berhati Bapa, yang mengayomi semuanya tanpa pilih kasih, suku, agama, ataupun ras apapun. Kota ini terbuka bagi siapapun Tuhan. Dan kami berdoa bagi gereja-gereja untuk terus bersatu hati, berdiri kokoh, dan berdampak bagi Kota Padang. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi Gembala Sidang secara khusus. Tuhan memberkati hamba-Mu, Gembala Sidang kami Ibu Rosmiati Sinaga. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan wahyu dan hikmat untuk memimpin gereja ini sampai kepada panggilan Tuhan. Khususnya dalam menyambut tahun yang baru, kami berdoa hamba-Mu ini menangkap Tuhan apa arahan dan rencana daripada-Mu bagi gereja ini. Berdoa bagi keluarga Gembala, bagi ministry full timer, bagi volunteers, bagi semua para pengerja di dalam gereja Tuhan, bagi para leaders. Berkati semua kami yang sudah berjerih lelah juga pada hari ini. Engkau menambahkan semangat, menambahkan lagi kepada kami roh yang loyal untuk berbakti kepadamu Tuhan. Dan biarlah cara hidup kami menjadi berkat bagi jemaat-Mu, sehingga mereka yang belum melayani semakin tertarik dan tertantang untuk melayani. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Kan kami bersyukur kami akan pulang dengan sukacita dan damai sejahtera Allah memimpin kami. Perjalanan kami serahkan kepadamu. Kami percaya bahwa perjalanan kami dipimpin Tuhan sehingga tidak satu mara bahaya menjamah kami. Berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit dan bagi mereka yang di rumah sakit. Darah Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan dan mengangkat segala sakit penyakit mereka. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami menghancurkan segala roh maut, roh kematian, kabar-kabar buruk, segala sakit penyakit tidak bisa menjamah kami. Di dalam nama Yesus, kuasa-kuasa jahat tinggalkan kami. Di dalam nama Yesus. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, angkatlah tangan kita ke surga dan terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan kasih karunia daripada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat kita, dan terimalah persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menemani kita, menjagai kita dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya.
terimalah berkat ini dengan iman dan hiduplah sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Di dalam nama Tuhan Yesus, dan semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Haleluya. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan tidak lupa kami mengingatkan untuk kita supaya dapat tetap setia beribadah. Dan esok hari ada ibadah doa syafaat jam 7 malam di tempat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.